Halo Santuiners, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gua di Film Santai. So, bagaimana kabarnya kalian semuanya guys? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini, seperti biasa, gue bakal ngebawain sebuah alur cerita film yang berjudul Rise of the Guardian. Film ini sendiri merupakan film bergenre petualangan yang menceritakan tentang bersatunya para penjaga abadi yang dikenal sebagai pahlawan dari berbagai kisah anak-anak demi melindungi harapan, kepercayaan, dan imajinasi anak-anak di seluruh dunia dari roh jahat yang ingin menguasai segalanya. Yaudah guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja siapkan cemilan, buka mata lebar-lebar, ambil kerupuk, dan mainkan. Suatu ketika muncullah seorang anak laki-laki dari dalam danau yang membeku. Di situ ia tak tahu mengapa dan bagaimana ia bisa sampai di sana. Yang ia tahu bahwa ketika tengah memegang tongkat tersebut, semua yang ia sentuh akan perlahan membeku. Oh ya, nama bocah ini yaitu Jack Frost. Namun di tengah kegembiraannya itu, angin membawanya ke sebuah desa yang ramai. Nah, disitulah ia baru sadar bahwa semua orang telah melupakannya, hingga membuat dirinya tak terlihat dan bahkan tidak bisa disentuh oleh mereka. Lalu 300 tahun kemudian di kutub utara kita diperlihatkan seorang kakek tua bertato, yang tak lain adalah Sinterklas yang sedang bersenang-senang. Lalu datanglah salah satu anak buahnya dengan tergesa-gesa mengajaknya untuk melihat bola dunia dengan cahaya harapan para anak-anak di seluruh dunia yang satu persatu mulai menghilang. Ternyata itu adalah ulah Peach, sang boogeyman yang merencanakan kejahatannya kepada para anak-anak. Alhasil, Sinterklas pun memanggil para guardian untuk berkumpul, yang diantaranya adalah sang peri gigi, lalu Sandman pembuat mimpi indah, dan yang terakhir adalah Esther yang merupakan kelinci Paskah. Di situ, Nord si Sinterklas menceritakan bahwa Pitch Black akan membahayakan para anak-anak seluruh dunia. Namun mereka semua tidak mempercayainya sebab mereka belum melihatnya secara langsung. Hingga pria bulan bernama Manny memberitahukan kebenarannya, yaitu adanya Pitch Black dan juga seorang guardian baru yang telah dipilihnya, yang tak lain adalah Jack Frost. Dan saat itu juga Aster pun protes karena Jack Frost tidak tahu caranya menjaga anak-anak dan hanya bisa membekukan barang-barang di sekitarnya. Dan benar saja, di kota, Jack Frost tengah bersenang-senang dengan membekukan semuanya dan juga menjahili para anak-anak yang diantaranya adalah Jamie. Setelah melihat giginya terlepas, Jamie pun bergegas untuk pulang, menyimpan giginya agar peri gigi bisa memberinya uang, sedangkan Jack seperti biasa mereka lupakan. Hingga malam harinya, di saat semua anak-anak tengah tertidur, datanglah pasir mimpi milik Sandman untuk membuat mereka semua bermimpi indah. Namun di balik kegelapan itu muncullah Pitch Black yang langsung mengubah mimpi indah Sandman menjadi mimpi buruk miliknya yang berbentuk kuda hitam. Sedangkan Jack yang tengah jalan-jalan santai tiba-tiba saja diculik oleh para bawahan Nord, lalu dibawa ke tempatnya melewati lubang teleportasi. Di sana Jack kaget karena baru pertama kali ia bertemu dengan mereka, kecuali si Aster itu ya. Lalu Nord mengenalkan Jack kepada semua orang, kemudian tanpa basa-basi membuat acara penobatan untuk meresmikan Jack menjadi guardian yang baru. Akan tetapi Jack tak mau menjadi seorang guardian sebab kewajiban berat itu tidak bisa ditanggung olehnya. Dan lagi kini ia tengah berusaha menghibur para anak-anak agar mereka percaya dengannya. Hal itu tentunya sudah diduga oleh Aster yang sejak lama sudah mengetahui semua sifatnya. Saat itulah Nord mengajak Jack untuk mengikutinya ke ruang kerjanya.
Yang di situ Not meyakinkannya bahwa pria bulan memiliki sebuah alasan menjadikan kita sebagai guardian, yakni seperti dirinya sendiri yang mempunyai mata besar yang bisa melihat keajaiban dan memberikan keajaiban untuk para anak-anak di dunia. Tapi tiba-tiba saja Aster datang memberitahukan bahwa istana peri terdapat masalah. Alhasil mereka semua pun bergegas pergi dengan cara tercepat, yaitu menaiki kereta luncur milik North. I hope you like the loop-de-loops. Hey, little baby tooth, you okay? Akan tetapi ketika sampai semuanya sudah terlambat sebab para kuda milik Pitch Black telah menculik para peri gigi dan juga mengambil semua gigi yang mereka simpan. Semua itu ia lakukan bukan tanpa sebab, melainkan ia hanya ingin menjadi seperti mereka, diakui dan dipercaya oleh semua orang. Lalu perlahan istana peri gigi mulai hancur dikarenakan anak-anak melihat giginya belum diambil oleh para peri, dan akhirnya membuat mereka tak lagi percaya dengan adanya peri gigi. Hal itulah yang membuat Peach senang sebab ketakutan dan kegelapanlah sumber kekuatannya. Lalu ia pun pergi. Alhasil semua peri, gigi anak-anak beserta ingatan yang berada di dalamnya, semuanya telah hilang termasuk ingatannya Jack. Mendengarnya pun Jack langsung kaget sebab itulah yang selama ini ia cari-cari untuk mengetahui dari mana ia berasal, keluarganya di mana, dan yang lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, istana peri gigi semakin hancur. Tapi untungnya Not mempunyai sebuah ide yang brilian, yaitu dengan mengambil semua gigi para anak-anak, lalu menawarkan Jack untuk membantunya. Dengan imbalan, mereka akan merebut kembali ingatannya. Dude, rabbit! I'm 5 feet ahead. Oh, yeah, right. Look, twins. Oh, jackpot. Yes. Akhirnya tibalah giliran gigi Jamie yang akan mereka ambil. Akan tetapi akibat kedatangan mereka yang membuat kegaduhan, Jamie pun bangun dari tidurnya dengan terkaget-kaget melihat mereka ada di depannya, kecuali Jack yang tidak dilihatnya. Tak hanya Jamie yang bangun, anjingnya juga ikut-ikutan bangun, lalu menatap tajam Aster dengan geraman anjing yang marah. Lalu, Like me, 6'1". Candy canes. Whoops. di saat semuanya tengah tidur, Sandman dan Jack melihat Peach lewat dan langsung mengejarnya agar mereka bisa mengakhiri ini dengan cepat. Selagi mereka berdua pergi, adik Jamie bernama Sophie tanpa sengaja membuka teleportasi ke tempat para telur Paskah berada, lalu membangunkan mereka semua. Kembali ke Jack yang dimana ternyata itu adalah sebuah jebakan dari Peach untuk memancing mereka berdua ke perangkap yang sebenarnya. Dengan kematian Sandman, para Guardian pun bersedih, lalu membuat sebuah penghormatan terakhir untuknya. Dan yang paling terpukul di antara mereka adalah Jack yang menyesal karena tak bisa melindungi Sandman. Apalagi dampak dari kematian Sandman membuat cahaya harapan dengan cepat mulai padam, dan mereka pun putus asa. Namun mereka masih ada harapan lagi untuk membalikan situasi saat ini, yaitu dengan merayakan hari Paskah besok. Dan mereka harus membantu Aster menyiapkan semua telur untuk hari esok. Akan tetapi sesampainya di liang kelinci milik Aster, ia merasakan ada sesuatu yang datang, dan itu ternyata adalah Sophie yang tak sengaja sampai ke sana. Alhasil mereka semua pun harus cepat-cepat menyiapkan para telur Paskah bersamanya. Alright, troops. Time to push back.
Okay. Tom, and we'll have ourselves Easter. Look, I'm sorry about the whole. Akibat kelelahan, Sophie pun tertidur, lalu Jack membawanya pulang ke rumah. Ketika sudah selesai, Jack mendengar suara yang familiar memanggil namanya. Sontak ia pun langsung menghampiri asal suara itu berada, yang ternyata suaranya tersebut berasal dari sebuah lubang di bawah tempat tidur di tengah hutan. Lalu tak pikir panjang, ia pun turun ke sana. Nah, di saat sampai di ujung lorong, Jack seketika kaget melihat semua teman perinya yang tengah terkurung di beberapa sangkar, dan juga tumpukan gigi yang berada di bawahnya. Ya otomatis lah, itu adalah markas Peach, dan Jack pun bertemu dengannya. Saat itu Jack belum sadar bahwa ia hanya dipancing untuk mengulur waktunya agar si Peach ini bisa menghancurkan perayaan hari Paskah. Dan benar saja, walaupun ia berhasil mendapatkan gigi beserta ingatannya, namun ia tak mampu menjaga harapan setiap anak-anak akan hari Paskah ini dengan melalaikan tugasnya. Alhasil semua guardian pun menyalahkannya, dan Jack pun pergi dari sana meninggalkan mereka, lalu pergi ke kutub selatan seorang diri. Nah, saat itulah Peach datang merayu Jack dengan rayuan liciknya agar ia mau bergabung dengannya menguasai dunia. Akan tetapi, Jack tak mau menguasai dunia dengan rasa takut dan kegelapan. Yang ia mau adalah mereka percaya dengannya melalui kegembiraan dan kepercayaan akan adanya Jack Frost. Karena rayuan licik tak berpengaruh kepada Jack, Peach pun akhirnya menggunakan cara kasar dengan peri kecil sebagai sandarannya. Dan sebagai gantinya, ia harus menyerahkan tongkatnya. Lalu, saat itu tempat giginya memanggil-manggil namanya, dan karena penasaran ia pun membukanya. Di situ terdapat ingatan Jack ketika ia masih hidup dengan keluarganya. Bahkan ia mempunyai seorang adik perempuan. Namun suatu hari mereka berdua terjebak di atas es tipis yang akan hancur kapan saja. Untungnya ia berhasil menyelamatkan adiknya itu. Namun dengan resiko ia harus tenggelam di dasar sungai tersebut. Kemudian pria bulan pun menolong Jack dengan mengubahnya seperti sekarang ini. Dengan semua ingatan yang telah kembali membuatnya menjadi semangat lagi, lalu pergi untuk menolong para peri. Tapi itu sudahlah terlambat sebab semua cahaya harapan telah hilang. Dan tinggal satu cahaya lagi yang merupakan milik Jamie. Alhasil Jack pun pergi ke sana untuk mengembalikan kepercayaan Jamie kembali dengan sentuhan sihir-sihir esnya. Tapi karena es itulah Jamie sadar bahwa ini perbuatan Jack Frost. Dan untuk pertama kalinya Jack mendengar namanya dipanggil dan bahkan ia bisa dilihat oleh Jamie. Seketika itu pun Jack langsung senang bergembira dan salah tingkah. Tak hanya itu saja, para guardian pun datang dan Jamie juga bisa melihat mereka semua termasuk Aster yang telah menjadi kecil dengan kekuatannya yang melemah sama seperti North dan peri gigi. Kemudian datanglah Peach untuk memadamkan cahaya harapan terakhir agar seluruh dunia berada dalam kegelapan seutuhnya. Namun Jack tak ingin hal tersebut terjadi dan ia mempunyai ide untuk memanggil bantuan dengan membangunkan teman-temannya Jamie yang ada lalu melawan balik Peach. Di tengah-tengah pertarungan, Peach dengan kekuatannya berhasil memojokkan para guardian. Namun itu hanyalah sebentar saja sebab Sandman berhasil dihidupkan kembali oleh para anak-anak dan bisa berbalik menumbangkan Pitch Black. Dengan kembalinya Sandman, ia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Dan sekarang Jack tahu inti dirinya yang membuatnya menjadi seorang guardian, yaitu kebahagiaan. Sedangkan Peach yang telah kalah sempat akan melarikan diri dari sana.
Namun apa yang terjadi? Dengan kudanya sendiri yang mencium rasa takut darinya, membuatnya dikejar lalu dimasukkan kembali ke tempat asalnya. Setelah itu, Jack dinobatkan kembali oleh para guardian sebagai guardian yang baru di depan semua orang. Dan terpaksa mereka harus berpisah di sana untuk kehidupannya masing-masing. Dan film pun berakhir. Gimana guys, alur ceritanya? Seru nggak? Seru lah ya. So, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan kelupaan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Apalagi yang lagi gabut dan pengangguran macam gua. Dan sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video gua selanjutnya. Adios.